semua. Nah, sekarang saya sudah kedatangan seorang tamu narasumber yang luar biasa. Namanya Pak Rudi Susmanto. Betul ya Pak ya? Betul, terima kasih. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor termuda. Alhamdulillah. Beliau ini bertugas dari tahun 2019 sampai 2024 ini ya Pak ya. Nah, sekarang ini beliau ini akan bertarung di pemilihan Bupati Kabupaten Bogor. Nah, Bapak apa kabar? Alhamdulillah Gamang, baik Bapak? Om, Pangestu. Karena namanya Rudi Susmanto Ya. agak Jawa. Ya. Tapi sebenarnya memang Bapak orang Jawa atau bagaimana Pak? Saya kebetulan bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan. Keluarga besar bapak ada di Majalaya, Bandung Selatan. Ibu asli Sumedang, Cimalaka. Keluarga besar ibu ada di Sumedang. Bapak saya berdinas sebagai prajurit, sebagai anggota TNI. Anak TNI. Anak tentara, anak kolong. Beliau berkarir dari pangkat paling bawah, dari Tamtama di tahun, pada saat itu Catam Bendera tahun 80. Beliau pensiun tahun 2015. Iya. Pangkat terakhirnya pembantu letnan 1. Jadi saya anak Babinsa. Wah. Nah, anak Babinsa. Saya lahir di Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah. Saya ikut orang tua berpindah-pindah tugas, pernah di Bukit Barisan, pernah di Pusdik Kopassus Batu Jajar, pernah di Magelang, dan memang tumbuh kembang saya lebih banyak di Solo. Walaupun keluarga besar ada di Bandung, ada di Majalaya, di Sumedang, kita masih sering pulang pergi ke Bandung dan Sumedang. Tapi kalau bicara keluarga, saudara, hari ini pada saat bapak sudah meninggal, di Solo berarti tinggal ibu. Keluarga besar masih ada di Jawa Barat. Oh, Jadi gitu. kalau guyonannya sebetulnya adalah darah Pajajaran, dibesarkan Mataram, sekarang pulang ke Pajajaran mengabdi untuk Pajajaran. Wih, mantap. Berarti kalau pulang ke Solo namanya jadi Rudi Susmanto. Iya. Kalau ke Jawa Barat Rudi Susmanta. Tapi kalau baca itu, kita kalau di YouTube itu ada namanya apa itu, entah kitab Jayabaya atau apa, bahwa Iya. pemimpin besar negeri ini pasti akhirannya adalah Noto Negoro, Susilo Bambang Yudhoyono, terus Prabowo Subianto, Soeharto. Nah, insya Allah nanti Joko Widodo. Nah, insya Allah nanti kedepannya Rudi Susmanto. Ah, Nah, makanya amin. dibesarkan Mataram. Nah, hari ini mengabdi di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dari Kabupaten Bogor kita membangun bangsa Indonesia. Wih, luar biasa. Oke, Pak, kita langsung Pak ya. Ini pertanyaan pertama Pak Ya. dari saya Pak. Oke, setelah mendapatkan surat tugas untuk maju dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bogor, apa sih yang ada di benak Bapak? Apakah menjadi sebuah beban, ataukah menjadi sebuah tantangan baru, Ya. atau apa Pak? Bagi saya ini sebuah kehormatan Pak Prabowo Subianto memberikan amanah, memberikan tugas baru kepada saya. Judulnya baru bakal calon Bupati Kabupaten Bogor dari Partai Gerindra. Maka kita sebagai kader Partai Gerindra, di partai kami, kalau memang betul-betul kader partai, tidak ada namanya kami meminta sebuah jabatan. Maka sebelum Partai Gerindra memutuskan, menginstruksikan kami untuk terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah, mungkin beberapa calon yang lain sudah pasang baliho dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sudah menggelar konsolidasi. Saya diberikan tugas pada tanggal 15 Juli 2024. Pada saat partai dan tokoh bangsa Pak Prabowo Subianto memberikan amanah dan tugas tersebut, per tanggal 15 Juli kami baru melakukan langkah-langkah politik untuk kami betul-betul berkontestasi dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kita pun berkontestasi, Rudi Susmanto tidak berangkat sebagai Rudi Susmanto. Di dalam Rudi Susmanto ada petani, ada pedagang, ada peternak, ada pegawai di Kabupaten Bogor, dan tugas Rudi Susmanto adalah menjadi representasi masyarakat Kabupaten Bogor bersama Pak Prabowo Subianto, bersama Partai Gerindra untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Pak Rudi, kan Bapak sudah, kalau dibilang sudah 5 tahun menjabat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor ya. Nah, bagaimana Bapak menilai Kabupaten Bogor sendiri? Ya. Jadi kita melihat Kabupaten Bogor, saya masuk Bogor tahun 2009. Oke. Lulus kuliah tahun 2007, kami ke Jakarta. 2009 itu saya bertempat tinggal, punya rumah di Bogor. Iya.
kita melihat sudut pandang Bogor dari masyarakat umum, masyarakat biasa. Tapi pada saat tahun 2019 hingga tahun 2024, kami merupakan jadi bagian yang membangun pemerintahan bersama-sama sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Akhirnya kita melihat Kabupaten Bogor. Bogor merupakan salah satu kabupaten terbesar di Indonesia. Penduduknya 5,9 juta jiwa. Dan itu padat. Nah, bicara hak pilih di Provinsi Jawa Barat, 12% pemilu di Provinsi Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Jumlah pemilihnya 3,9 juta jiwa. Bicara potensi wilayah Kabupaten Bogor, mungkin kita bisa ngomong potensi wilayah Garut apa? Ada domba, ada dodol. Bicara Sumedang itu ikonnya apa? Tahu. Tapi kalau bicara Kabupaten Bogor, maka kita melihat Bogor punya puluhan ratusan objek wisata. Bogor punya potensi sumber daya manusia di mana 60% warga Bogor adalah usia muda, kaum milenial. Bogor punya salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, Mercedes-Benz ada di Bogor. Perusahaan semen terbesar di dunia ada di Bogor, ada Indosemen, ada Holcim. Bogor punya tambang panas bumi, dulu namanya Chevron, sekarang Star Energy. Bogor punya emas yang dikelola oleh apa? Oleh Antam. Maka kita melihat potensi Kabupaten Bogor dengan ribuan potensi wilayah yang dimiliki, potensi sumber daya manusia yang dimiliki, kita menyebut Kabupaten Bogor istimewa. Istimewa. Spesial. Ya. Nggak pakai telur doang nih. Ya, di atas baik, di atas bagus, kita nyebutnya istimewa. Masterpiece. Sedap. Nah, dalam perjalanan tadi yang Bapak ceritakan, apa sih Pak yang perlu dibenahi dari Kabupaten Bogor dengan jumlah yang tadi Bapak bilang terbanyak? Nah, itu apa Pak? Ya. Jadi kita bicara Kabupaten Bogor hari ini adalah membangun Kabupaten Bogor kita tidak bisa sendiri. Ya. Membangun Kabupaten Bogor butuh kebersamaan bersama-sama, butuh kekompakan bersama-sama. Membangun Kabupaten Bogor kita pasti sudah punya langkah-langkah, kita punya mimpi, dan mimpi itu menjadi sebuah harapan, dan harapan itu menjadi sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut langkah-langkah sudah kami persiapkan dari beberapa tahun terakhir, dan finalisasi langkah-langkah tersebut kita siapkan di tahun 2024. Bicara Kabupaten Bogor hari ini menjadi sangat istimewa. Kenapa menjadi sangat istimewa? Hari ini Kabupaten Bogor memiliki presiden kembali yang tinggalnya di Kabupaten Bogor. Dulu pernah Pak SBY tinggal di Cikeas. Hari ini nanti tanggal 20 Oktober 2024, Pak Prabowo Subianto insya Allah ditetapkan dilantik sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Pada saat kader Pak Prabowo Subianto diperintahkan untuk maju melayani masyarakat Kabupaten Bogor, maka Pak Prabowo pun sudah berpesan. Tadi bicara pembangunan, apa yang akan diambil langkah-langkahnya? Pak Prabowo berpesan, Kabupaten Bogor adalah halaman rumah saya, di mana saya pada saat saya akan bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, saya akan tinggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pak Prabowo berpesan, saya ingin halaman rumah saya tidak mendengar lagi ada masyarakat miskin di halaman rumah saya. Saya ingin di halaman rumah saya pengangguran angkanya diturunkan, dan kalau bisa pastikan bahwa tidak ada pengangguran di halaman rumah saya. Saya ingin di halaman rumah saya masyarakat Kabupaten Bogor dapat pendidikan yang layak, yang setara, dengan kualitas pendidikan yang baik. Saya ingin di halaman rumah saya percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur segera dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Maka langkah-langkah tersebut yang akan mengevaluasi nanti pada saat masyarakat memberikan amanah, memberikan mandat kepada saya sebagai Bupati Kabupaten Bogor, yang menilai nanti pertama, mohon maaf, bukan organisasi kemasyarakatan, bukan LSM. Pada saat saya salah, pada saat saya tidak pro terhadap masyarakat Kabupaten Bogor, pada saat saya tidak melaksanakan tugas dengan baik, yang mengevaluasi saya pertama kali adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi tentunya ini menjadi sebuah semangat dan melayani masyarakat Kabupaten Bogor ke depan tidak boleh main-main, tidak boleh setengah hati. Jadi kita pun berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Nah,
tadi kan kita sempat bahas bahwa Kabupaten Bogor ini kan besar Pak ya, jumlah penduduknya pun besar. Nah ini ada isu mengenai pemekaran wilayah. Nah ini kan kalau dibilang selalu seksi ya Pak ya untuk dibahas Pak ya. Nah pada tahun politik ini berkaitan dengan pemerataan layanan publik di pelosok. Nah bagaimana cara Bapak untuk benar-benar merealisasikan DOB Bogor Barat dan Bogor Timur Pak? Jadi buat kami melihat hari ini sudahlah kita jadikan daerah otonomi Bogor Barat, daerah persiapan otonomi baru Bogor Timur sebagai komoditi politik. Jadi bicara pemekaran Bogor Barat itu bukan keinginan, itu bukan sebuah harapan, tapi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. Nah maka tidak perlu kita banyak bicara, tapi langkah-langkah konkret yang harus kita ambil seperti apa. Dari sisi administratif, bahwa Kabupaten Bogor sudah selesai menyusun dan menyetujui, merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait daerah persiapan otonomi baru Bogor Barat dan Bogor Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu pun sudah selesai. Tinggal hari ini adalah keputusan kebijakan dari pemerintah pusat mencabut moratorium. Tapi tidak serta-merta pada saat pemerintah mencabut moratorium, Bogor Barat bisa langsung berdiri, Bogor Timur bisa langsung berdiri. Hari ini cukup dilihat dari para pemangku kebijakan Kabupaten Bogor, kalau memang serius, Barat ingin mekar, Barat dikehendaki untuk mekar, Timur dikehendaki untuk mekar, tahapan-tahapan percepatan pembangunan infrastrukturnya harus ditempuh. Hal ini maka nanti pada saat pembahasan, kebetulan saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD, kita membahas APBD perubahan dan membahas APBD murni 2024, kita harus mempersiapkan dana cadangan persiapan otonomi baru Bogor Barat dan Bogor Timur. Salah satunya percepatan infrastruktur. Pada saat diputuskan Bogor Barat mekar, Bogor Timur mekar, di mana kantor bupatinya? Di mana kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya? Di mana kantor-kantor SKPD untuk pelayanan masyarakatnya? Contoh Dinas Kependudukan Catatan Sipilnya di mana? Dinas Kesehatannya di mana? Maka dari sisi DPRD yang ditempuh adalah hari ini siapkan anggaran yang cukup untuk persiapan otonomi baru Bogor Barat dan Bogor Timur. Kalau perlu di tahun 2025 mulai tahapan pembangunannya dijalankan. Minimal kantor-kantor yang fungsinya nanti untuk pelayanan masyarakat terhadap di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Lalu kedua, bicara kebijakan terkait mencabut moratorium, tentu hari ini Presiden terpilih pun melihat bahwa Kabupaten Bogor, halaman rumah beliau, ini keinginan, harapan, dan tentu inilah kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. Berikan beliau ruang, berikan beliau waktu agar pemerintah pusat mengkaji dan sehingga segera mengambil sebuah keputusan yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Tapi kami prinsipnya dari DPRD Kabupaten Bogor harus segera anggarkan, programkan, dan segera bangun untuk percepatan pembangunan infrastrukturnya. Karena pada saat infrastrukturnya tidak terbangun, pemerintah pusat akan melihat, ini kalau saya mekarkan ini nanti bupati sementara atau PJ bupati mengantor di mana? DPRD-nya mengantor di mana? Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipilnya di mana? Ayo, sekarang bisa dilihat siapa yang serius terhadap daerah persiapan otonomi baru Bogor Barat, Bogor Timur. Jangan hanya ramai di luar, tapi tahapan harus kita tempuh. Beri dukungan kepada kami, beri dukungan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, agar di 2025 tanyakan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, mana anggaran nih buat tahapan-tahapan tersebut, ada nggak? Kalau sampai nggak ada, kami pastikan berarti hanya sebuah omongan, sebuah pembicaraan yang hanya untuk meredam kegalauan masyarakat. Tapi kami pastikan, kami dari DPRD Kabupaten Bogor dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor pun memberikan support yang sama. Kita harus anggarkan mulai tahun 2025. Karena kita melihat banyak potensi, banyak peluang, pemangku kebijakan negeri ini tinggalnya di Kabupaten Bogor. Ah gitu, tuh dengerin tuh teman-teman ya. Jadi jangan cuma ngomong mekar. Pada saat kita ingin mekar, maka segera persiapkan, tetapkan ibu kotanya di mana, tahapan-tahapan land clearing lahannya juga harus mulai diproses, dilaksanakan. Jangan sampai DOB-nya, moratoriumnya dicabut, DOB dilaksanakan, bingung. Pak Bupati mau kantor di mana? Pasang tenda dulu. Kantor DPRD Bogor Barat, Bogor Timur di mana? Belum ada. Nah, kalau kita serius bersama-sama, tahapan kita mulai dari sekarang. Karena kita akan menyongsong
ke depan Kabupaten Bogor yang maju, aman, adil, dan makmur. Oh ya, oke. Nah, intermezzo dikit nih teman-teman. Saya ini sekarang ada di Nusantara Polo Club. Saya sambil ngopi boleh ya? Oh, boleh Pak. Kan nggak enak ngobrol tulus tapi nggak minum. Ini tempatnya gede banget, luas banget. Dan saya udah ngeliat kuda-kuda. Ini emang dikhususkan untuk apa sih Pak? Si Nusantara Polo Club ini Pak? Nusantara Polo, jadi Nusantara Polo Club ini adalah cita-cita Pak Prabowo Subianto. Ya. Jadi Pak Prabowo itu ingin bahwa ada olahraga polo berkuda di Indonesia. Ya. Tapi kalau bicara olahraga polo berkuda, kita melihat ke beberapa negara, kita lihat mungkin di Inggris, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, yang bermain atau olahraga polo berkuda rata-rata adalah keluarga bangsawan. Rata-rata adalah pejabat-pejabat tinggi negara. Tapi yang terjadi di Indonesia, Pak Prabowo merekrut anak-anak muda dari Sulawesi, dari Aceh, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Sumatera, ditarik, direkrut, kita ada mes di belakang. Mereka disekolahkan Pak Prabowo Subianto, dikuliahkan Pak Prabowo Subianto, di sela-sela waktu sekolahnya mereka dilatih, dididik untuk menjadi atlet tim nasional polo berkuda Indonesia. Wow. Jadi tim nasional polo berkuda Indonesia ini diinisiasi Pak Prabowo dari tahun 2006 sampai hari ini tanpa bantuan dari pihak manapun, tanpa biaya dari pemerintah. Semuanya murni biaya dari Pak Prabowo Subianto pribadi, dari beli kudanya, ngerawat kudanya, training center untuk atletnya, dan dari buah perjalanan tersebut, tim nasional polo berkuda Indonesia pernah menjuarai sebagai juara Asia untuk polo berkuda. Wah, keren, keren, keren. Nah, Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang seriusnya nih. Nah, mengenai ini Pak, mengenai ketahanan pangan dulu Pak. Ya. Mengenai ketahanan pangan dulu di daerah. Nah, catatan Pemkab Bogor ini ada 50% kebutuhan pangan masih dipasok dari daerah lain, termasuk kebutuhan beras. Nah, apa sih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaikinya jika Bapak nanti terpilih? Ya. Jadi kalau bicara ketahanan pangan hari ini memang kita bicara apa sih rohnya bangsa Indonesia sebetulnya. Apa sih potensinya bangsa Indonesia sehingga kita bisa bicara bahwa apa potensi wilayah Kabupaten Bogor. Ya. Dulu mungkin abang saya pada saat kita SD, SMP, ditanya negara kita negara apa? Negara agraris. Ya. Kita kalau masuk tol Cipularang, daerah sebelum masuk tol Cipularang, di daerah Karawang, Purwakarta, pada saat musim panen, dari ujung sampai ujung warnanya kuning. Lalu kita masuk ke Jawa Tengah, ke Delanggu, pada saat musim panen, pinggir jalan kiri kanan dari ujung sampai ujung, Purwakarta pun sama, warnanya kuning. Kenapa warnanya kuning? Karena itu adalah lahan pertanian. Hari ini bicara yang tadi beberapa jalur kita lewati. Ya. Dari ujung sampai ujung yang ada tembok menjadi sebuah kawasan industri yang cukup besar. Sama halnya dengan Kabupaten Bogor. Bicara ketahanan ekonomi, bicara pertahanan bangsa. Pertahanan bangsa itu kan yang utama sudah perut masyarakat harus kenyang dulu. Ya, ya. Nah, jadi hari ini kalau bicara ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, kita melihat sesuatu hal yang cukup optimis. Bahwa kebetulan juga saya betul-betul hobi bertani, hobi berternak. Di bawah ada peternakan domba saya, ada sapi, ada pertanian. Dan itu memang Pak Prabowo Subianto mengajarkan. Dan konsep pembangunan Kabupaten Bogor ke depan, kita akan mencontoh arah pembangunan pemerintah pusat. Di mana Presiden terpilih sudah menyampaikan berkali-kali, berulang-ulang bahwa kita punya konsep ketahanan pangan untuk mendukung perekonomian bangsa. Maka di Kabupaten Bogor kita melihat potensinya masih cukup besar. Bicara ketahanan pangan, banyak lahan-lahan milik pemerintah Kabupaten Bogor maupun lahan-lahan yang dikelola hari ini oleh swasta, yang mana izin-izinnya juga sudah mau habis. Iya. Jadi terkait konsep ketahanan pangan yang akan kita bangun, ketahanan pangan bukan dibangun hanya oleh pemerintah Kabupaten Bogor, tapi ketahanan pangan harus dibangun oleh tingkat keluarga masing-masing. Tapi berikan peluang, berikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar mendapat bantuan langsung dari APBD yang kita sahkan tiap tahun dari Kabupaten Bogor. Sehingga mereka memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk membantu proses ketahanan pangan di Kabupaten Bogor untuk bangsa Indonesia. Oh, oke. Nah, Pak, dalam pencalonan nanti kan
pasti ada program-program yang akan dilaksanakan Pak ya. Program itu kan pasti luas Pak. Nah ini kan berkaitannya dengan masyarakat. Nah kalau ngomong-ngomong tentang masyarakat berarti ada program-program yang mengarah juga ke anak muda Pak. Nah kalau dibilang kan menurut data di BPS kan jumlah gen M dan Z ini kan besar Pak, terutama Z ini, generasi ini besar sekali. Nah, apa sih yang ada di benak Bapak untuk program-program selain yang sudah disiapkan untuk Kabupaten Bogor sendiri, juga untuk anak-anak muda sekarang ini? Itu apa sih Pak yang ada di benak Bapak yang rencananya? Nah ini saya jadi teringat percakapan Pak Prabowo dengan kita anak-anak muda pada saat itu. Pak Prabowo menyampaikan, kalian harus tahu katanya, investasi terbaik hari ini bukan kita punya rumah, bukan kita punya apartemen, bukan kita punya tanah, bukan kita punya deposito katanya. Jadi investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Pada saat kita melihat potensi sumber daya manusia Kabupaten Bogor, 60% penduduk Bogor adalah anak-anak muda. Nah, pemimpin Bogor ke depan, kita bicara pemimpin Bogor ke depan itu kan bisa saya atau bisa siapapun yang diberikan amanah, diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Pesan kami yang terpenting adalah satu, investasi sumber daya manusia, maka kita harus bersiap mempersiapkan nasib anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bogor ke depan. Caranya seperti apa? Pertama, kita sudah membuat beberapa konsep yang kita persiapkan, kajian-kajiannya kita sudah siapkan di tahun 2024, agar kajian-kajian tersebut di tahun 2025 dapat digunakan saya atau nanti dapat digunakan siapapun yang memimpin Kabupaten Bogor. Salah satu kajian yang kita buat adalah kajian terkait satu sarjana, satu desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah. Di Kabupaten Bogor kita punya 416 desa, 9 kelurahan. Jumlah yang cukup fantastis, jumlah yang cukup banyak. 416 desa ini kalau ketua abdesi tadi ini sama saja dengan sama halnya dengan Bupati Bogor. Bupati mimpin 5,9 juta jiwa, ini di bawah ketua abdesi ada 416 kepala desa yang satu komando dengan ketua abdesi. Nah jadi pada saat bicara Kabupaten Bogor, maka di Kabupaten Bogor itu ada bantuan, namanya bantuan keuangan infrastruktur desa. Sekarang nilainya 1 miliar satu desa. Nah kami sedang mengkaji bahwa di tahun 2025 bantuan keuangan infrastruktur desa angkanya bisa lebih dari 1 miliar. Tapi dengan beberapa catatan yang akan kita tetapkan dalam peraturan bupati nanti. Pertama, harus ada satu desa, satu sarjana yang dibiayai oleh bantuan keuangan infrastruktur desa. Kita kajian tersebut kita buat, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah bagaimana memilih yang sebagai penerima beasiswa. Yang kedua adalah pada saat anak-anak muda ini lulus S1, maka kita pun ada sebuah MOU, ada sebuah kontrak bahwa 2 tahun setelah mereka lulus, mereka harus kembali ke desanya membangun desa. Karena biaya pendidikan untuk meluluskan sarjana S1 kurang lebih kita butuh uang sekitar 50 juta. Kalau 50 juta beasiswa tersebut diberikan dalam waktu 4 tahun, bantuan keuangan infrastruktur desa per tahun hanya tahun pertama 1 orang 12.500.000 berarti. Tahun kedua menjadi 2 orang jadi 25 juta. Di tahun ketiga menjadi 3 kali lipat. Tahun keempat ini lahir sarjana pertama dilahirkan dari bantuan keuangan infrastruktur desa. Nah, kita pun akhirnya berpikir dari 416 desa, kalau tiap tahun ada 1 angkatan, maka ini jumlah yang cukup besar. Maka kita pun tahun 2024 sedang membuat sebuah kajian bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor hari ini ke depan punya namanya Universitas Tegar Beriman. Nah, kita ingin dari 416 angkatan tiap tahun ini, kita mencontoh beberapa konsep universitas atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Salah satunya beberapa yang terbaik adalah contoh STPDN. Kabupaten Bogor punya Universitas Pertahanan. Universitas Tegar Beriman tersebut pada saat nanti kalau Tuhan berkehendak untuk dibangun, didirikan, maka kita ingin tidak perlu banyak fakultas. Kita hanya membuka beberapa fakultas-fakultas tertentu yang tujuannya adalah untuk kepentingan membangun desa. Nah, jadi harapan kami adalah investasi sumber daya manusia, kita berharap
dari APBD yang digelontorkan, APBD yang dikeluarkan, kita ingin tiap tahun, tiap desa harus bisa melahirkan satu sarjana, satu desa yang dibiayai oleh APBD. Jadi sehingga yang pertama adalah pada saat jumlah penduduk kita 60% anak-anak muda, kita pastikan anak-anak muda yang berprestasi, yang tidak mampu mendapatkan haknya untuk dapat bisa berkuliah setelah lulus SMA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oh gitu. Ya. Pak, boleh tahu nggak fakultasnya apa aja sih Pak? Kalau misalkan Universitas Tegar Beriman ini berdiri? Ya. Jadi kalau Universitas Tegar Beriman berdiri, kita contoh salah satu universitas pertahanan. Judul fakultasnya unik. Ada fakultas perang asimetri dan lain sebagainya. Tapi bicara Universitas Tegar Beriman, kita berharap ada beberapa fakultas yang tujuannya adalah untuk membangun perekonomian badan usaha milik desa. Berarti ada pelatihan buat wirausaha juga dong Pak ya? Ya, jadi ada beberapa hal tentunya bagaimana mekanisme pendirian universitas, bagaimana fakultas yang tepat, bagaimana dari aturan sistem perundang-undangannya, apakah bisa pemerintah daerah langsung atau pemerintah daerah harus membuat BUMD pendidikan. Nah, kajian tersebut sedang kita kaji di tahun 2024. Mudah-mudahan sebelum bulan Desember, kajian terkait satu sarjana satu desa, yang kedua terkait pendirian Universitas Tegar Beriman, kajiannya sudah selesai dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Iya. Ya. Kan kalau dibilang anak-anak zaman sekarang kan sangat kreatif Pak ya. Apakah nanti juga ada fakultas yang mengakomodir mereka Pak? Nah, tentunya kreativitas anak-anak muda hari ini kan lebih banyak ke online dan yang terkait dengan apa itu judulnya, terkait dengan media ya, terkait dengan media sosial dan lain sebagainya, dan startup, mohon maaf. Nah, dengan adanya startup tadi, kita ingin anak-anak muda hari ini tuh lebih kreatif. Anak-anak muda hari ini tuh tidak ingin sesuatu hal yang monoton. Jadi anak-anak muda hari ini tuh kita harus menyiapkan sebuah wadah, menyiapkan sebuah tempat. Jangan biarkan anak muda ini berkreasi dan mencari jati dirinya sendiri. Pastikan pemerintah daerah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki anak-anak muda kita hari ini, pemerintah harus memberikan support. Ingat, kita lihat beberapa negara yang ada di dunia. Kita hari ini jangan melihat jumlah penduduk yang cukup banyak, anak muda yang cukup banyak menjadi sebuah masalah, tidak. Kita lihat contoh di beberapa negara, contoh Jepang, Pak. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, anak-anak muda di desa semuanya berangkat ke kota. Akhirnya desanya tidak terbangun karena kekurangan anak muda. Tapi hari ini Kabupaten Bogor punya potensi anak muda yang cukup luar biasa. Bagaimana pemerintah daerah bisa berperan untuk menjadikan anak-anak muda ini sebagai mesin dan motor pembangunan Kabupaten Bogor. Tuh, keren kan? Oke, lanjut lagi ke masalah rencana pemilihan. Nah, Pak, apa sih kriteria yang ideal kalau nanti misalkan Bapak menjadi bupati? Wakilnya, kriterianya seperti apa sih Pak yang baru diinginkan? Nah, jadi kalau bicara wakil bupati, saya pun Rudi Susmanto kan baru sebagai bakal calon bupati. Segala kebijakan yang dibuat, segala kebijakan yang diputuskan masih cukup dinamis, masih cukup cair, masih bisa berubah. Yang tidak bisa dirubah ini kan sebenarnya hanya ayat Al-Quran. Yang lain masih bisa berubah, masih bisa dirubah. Tetapi kami sangat berharap bahwa Bogor ke depan, baik calon bupati maupun calon wakil bupati, pesan saya kepada semua orang hanya satu. Bogor tidak bisa dibangun sendirian. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Dan yang terpenting satu, menjawab jawaban siap, bagaimana kita calon wakil bupatinya. Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Saya boleh lahir di kota Solo, tapi saya akan mengabdikan diri saya untuk bangsa Indonesia dari Kabupaten Bogor, dan insya Allah mungkin akhir hidup saya akan dimakamkan di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Oke, Pak, the last question, ini quick question aja Pak. Jika Bapak terpilih, apa yang akan dilakukan? Jika tidak terpilih, apa yang Bapak Rudi lakukan? Jika saya terpilih, saya tidak perlu sampaikan apa yang saya akan lakukan.
karena mungkin akan menjadi sebuah kata-kata manis saya membangun Kabupaten Bogor. Tapi bila saya tidak terpilih, saya akan tetap mengabdikan diri saya untuk membangun bangsa Indonesia dari Kabupaten Bogor, dan siapapun nanti yang terpilih nanti diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor, tentu saya akan mendukung dengan cara apapun untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor kita ke Indonesia, dari Indonesia kita ke dunia. Luar biasa. Wih, keren. Oke, Pak Rudi, hatur nuhun pisan. Nuhun pisan. Ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, sukses Pak. Itu dilihat teman-teman ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, juga bakal calon Bupati Kabupaten Bogor. Gitu, Pak. Sukses Pak. Terima kasih banyak. Ya, hatur nuhun Pak. Yang jelas, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor Istimewa. Bogor Istimewa.